فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته. فقال الله تعالى في قرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Pada hari ini Allah berikan kesehatan jasmani, maka kita sanggup melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, sampailah kita ke masjid ini untuk melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Juga Allah titipkan kepada kita nikmat kesehatan rohani, maka banyak pula kita melihat di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mereka yang mempunyai badan dan fisik jauh lebih sehat daripada kita, mempunyai kondisi badan yang jauh lebih baik daripada kita. Ada di antara mereka yang masih tidak bisa melaksanakan solat fardu Jum'ah ini. Ketika Allah memperdengarkan telinga kita dengan kumandang hayya 'alas salah, maka mereka pun yang sehat badannya tidak sampai ke masjid ini. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita sampai di masjid ini untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslim jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Kalaulah kita melihat dalam sejarah daripada makna bulan Safar itu sendiri, bahwa ternyata Safar mempunyai arti kosong. Arti Safar adalah nol atau tidak ada.
Kenapa bisa demikian? Kata Imam Al-Murtada, beliau mengatakan asal mula kata safar itu dari kebiasaan, yaitu kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Ketika datang bulan safar ini, yang pertama dan mereka lakukan adalah mereka pergi mencari makanan di berbagai tempat, di berbagai penjuru di daerah Arab, sehingga habislah makanan tempat yang mereka cari itu sampai habis. Yang kedua, ini maksud dengan safar adalah kebiasaan orang ataupun penduduk Makkah Al-Mukarramah, di mana sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduk Makkah itu senang melaksanakan perjalanan, di mana ketika itu kota Makkah Al-Mukarramah menjadi sepi dan sunyi dan bahkan dikatakan kosong, maka disebutlah bulan Safar ini adalah bulan yang kosong. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana kita menyikapi, mengambil makna dari Safar ini, mengambil pelajaran dari bulan Safar ini, ketika umur yang telah Allah panjangkan sampai di bulan Safar ini, tak lain dan tak bukan adalah yang pertama, jangan sampai kosong ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan kita dalam sepotong hadis beliau. Rasul mengatakan, inna asfaral buyuti minal khair al-baitu safrin min kitabillah. Rumah-rumah yang kosong itu, kata Rasul, rumah yang kosong daripada kebaikan, yaitu rumah-rumah yang di dalamnya tidak dibacakan kitab suci Allah, yakni Al-Quran. Kosong rumah itu, bahwa rumah yang kosong itu bukanlah rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya, tidak. Tetapi kata Rasul bahwa rumah yang kosong itu adalah as-safru min kitabillah, yaitu kosong dari bacaan Al-Quran. Perlu kita renungkan di hari Jumat ini, apakah kita juga membiarkan rumah kita kosong dengan tidak membacakan Al-Quran di dalamnya? Maka dari hari ini marilah kita berniat dan bertekad, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita lakukan sekali dalam seminggu. Kita baca juga Al-Quran itu paling tidak setiap malam Jumat. Yang kita baca adalah surah Yasin. Kita ajak anak-anak kita ajak cucu-cucu kita duduk bersama-sama bersama kita di malam hari Jumat selesai solat maghrib menjelang Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi siapa yang mau membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah, lantas apalagi makna yang dapat kita ambil daripada bulan Safar ini? Berikutnya adalah jangan biarkan kita, ketika kita beramal di muka bumi ini, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa amalan kita ini sudah benar. Kita merasa bahwa amalan kita ini sudah baik, tapi itu ternyata akhir yang kita dapat adalah kosong jua. Bagaimana bisa? Pertama, tidak adanya keikhlasan dalam hati kita, tidak adanya lillahi ta'ala. Bukankah setiap solat kita membacakan sebuah sumpah dan janji? Dalam doa iftitah kita katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katakan, kita akui dan kita ikrarkan di setiap salat kita bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah lillah, semata-mata hanya untuk Allah, hanya karena Allah penguasa alam ini, tidak ada yang lain. Lalu bagaimana bisa ada orang yang kosong? Bercerita Rasulullah dalam satu riwayat,
Nanti di hari kiamat ada segerombolan manusia yang berkumpul di depan pintu surga. Mereka ini ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia ini, "Apa sebab engkau ingin masuk ke dalam surgaku?" Dia menjawab, "Ya Allah, seketika aku di dunia, aku adalah seorang mujahid. Aku adalah seorang yang berjuang berperang di jalan-Mu sehingga aku mati syahid ya Allah, lillahi ta'ala, hanya karenamu ya Allah." Namun Allah lebih tahu isi hatinya. Allah mengatakan kepadanya, "Kadzabta, bohong engkau. Di dunia kau ingin dipanggil seorang yang jihad, yang pahlawan, yang mujahid. Itu sudah kau dapatkan di dunia, maka hari ini kau akan tersungkur ke dalam api neraka." Lalu orang kedua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa sebab engkau ingin masuk ke dalam surgaku?" Orang ini di dunia dahulu adalah ahli membaca Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran dan mengatakan, "Aku belajar dan kuajarkan Quran, maka ya Allah, saya ingin masuk surga." Apa kata Allah? Allah lebih mengetahui isi hatinya. "Kadzabta, engkau adalah pembohong. Di dunia kau hanya ingin dipanggil seorang qari yang ahli dalam baca Al-Quran, lalu dimasukkanlah ia ke dalam api neraka." Maka yang pertama, yang paling penting bagi kita adalah mari kita sama-sama membersihkan hati kita, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyangka banyak amalan di dunia ternyata di akhirat adalah sebuah yang kosong belaka. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas kalaulah ibadah kepada Allah namanya hablum minallah, yaitu kita memperbaiki amal ibadah kita lillahi ta'ala semata-mata hanya untuk Allah sahaja. Lalu berikutnya yang perlu kita fikirkan di bulan Safar ini adalah hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita sesama manusia? Kenapa demikian? Seringkali dengan Allah kita baik ibadahnya, tetapi dengan manusia yang lain kita berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu zulma, takutlah kalian terhadap berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah." Karena sesungguhnya zalim yang kamu perbuat kepada orang lain akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kelak. Bagaimana pula pertanyaan orang mengatakan aku akan jadi kegelapan di hari kelak, hari kiamat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang di dunia berbuat zalim tapi dia beribadah baik kepada Allah, suatu ketika beliau pun duduk bersama para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang rugi atau bangkrut itu? Orang yang kosong, tidak memiliki apa-apa. Para sahabat menjawab, "Innamal muflis fina la dirham wala mata." Orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tidak mempunyai apa-apa, kata Rasul, di sisi kami adalah orang yang tidak, ketika itu bukan mereka yang mempunyai atau tidak mempunyai uang, bukan mereka yang tidak mempunyai harta benda, tapi kata Rasul, yaitu rugi yang hakiki, muflis yang hakiki, bangkrut yang hakiki, kosong yang sebenar-benarnya kosong adalah ummati ya'ti yaumal qiyamah, umatku datang pada hari kiamat bi salatin, dengan salatnya, ibadahnya, wa zakatin, dengan zakatnya, wasiyamin, dengan puasanya yang diterima, zakatnya pun diterima, solatnya pun diterima, puasanya pun diterima. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia hendak melangkahkan kakinya ke surga, tiba-tiba ada seorang manusia datang menuntut kepada Allah, "Ya Allah, qad sami'ta hadza ya Allah, Engkau telah mendengarkannya ya Allah. Dia adalah manusia yang sebenarnya di dunia dahulu aku ingin menuntut keadilan-Mu ya Allah. Di dunia orang ini telah mencelaku,
telah menfitnahku, telah menzolimiku, dan dia mengambil hartaku tanpa hak, telah menyakitiku tanpa hak. Di hari ini aku ingin menuntut balasmu ya Allah, aku ingin menuntut keadilanmu ya Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari itu ketika dia ingin memasuki surganya, namun ada orang yang menuntut keadilan Allah, maka di hari kiamat inilah mereka tidak akan terselamatkan. Justru mungkin kita menyangka bahwasanya kita akan bisa membayar dengan harta atau uang kita. Tidak ada lagi harta. Ingin membayar dengan uang, tidak ada lagi uang. Hari itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia amalan-amalannya serta apa yang telah dia lakukan di dunia dahulu semuanya menjadi kosong. Seluruh amal ibadahnya diberikan kepada orang yang menuntut keadilan kepada Allah ketika itu karena kezalimannya selama di dunia. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya amal yang dibawanya begitu banyak, solatnya, puasanya, zakatnya, semua amal itu dipindahkan, ditransferkan, diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya itu. Lalu masih banyak lagi di dunia orang-orang yang disakiti, banyak orang yang mengambil semua amal ibadah itu, akhirnya kosong sudah tanpa tersisa. Maka tak ada lagi amal yang dia bawa. Bahkan masih banyak orang yang menuntut, akhirnya dosa yang menuntut pula yang diberikan kepada orang yang menzolimi tadi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka makna bulan Safar ini adalah jangan biarkan amal ibadah kita kosong pada akhirnya. Yang bermakna Safar yaitu berarti kosong. Kita ingat dengan baik bahwa jangan sampai kita menyangka ibadah kita sudah benar, ibadah kita sudah banyak, sedekah kita sudah banyak, ternyata tidak ternilai apa-apa karena tidak ada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillahi min dzalik, jadilah sebuah catatan kosong pada hari kiamat kelak, dan kita berlindung kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, wa idza quri'al qur'anu فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر.
أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من اتصلت عين بنظر وأذن بخير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، واتقوا الله واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه وأصحابه ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سادات الباقين من عشرة الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح وزبير بن عوام، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهاب العاطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.